Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu Prakoso. Di video kali ini kita akan membahas tentang persebaran dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sangat tidak asing bagi kita dengan istilah nenek moyangku seorang pelaut. Nah, kalau kita pahami nenek moyangku seorang pelaut, ini dikatakan menjadi salah satu identitas nenek moyang kita. Sampai-sampai kita paham dengan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Dikatakan bahwa bangsa Indonesia mengarungi samudra itu sampai ke wilayah Madagaskar. Madagaskar itu di sebelah timur dari benua Afrika. Selain itu, kita juga harus paham bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu juga yang membentuk karakter dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kalau kita lihat, Indonesia merupakan negara terbesar di dunia dengan multi etnis. Artinya, dari beragam kebudayaan, suku bangsa, ataupun ras, golongan itu ada di wilayah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, suku-suku bangsa tadi itu tersebar. Ini yang kemudian menjadi alasan bagaimana konflik SARA antar suku itu paling rentan di wilayah Indonesia. Khusus untuk video kali ini, kita akan membahas berbagai suku bangsa di awal-awal terbentuknya penduduk Indonesia atau awal-awal munculnya suku-suku bangsa di Indonesia. Nanti ada istilah Dedro Melayu dan Proto Melayu. Adalah suatu kebanggaan tersendiri apabila kita mengetahui bagaimana persebaran nenek moyang bangsa Indonesia itu. Karena ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui latar belakang bangsa Indonesia. Kenapa kok bisa multi etnis atau banyak suku-suku bangsa di Indonesia itu tadi? Kita tahu ada suku Jawa, Batak, Madura, Dayak, suku Asmat di Papua, orang-orang Tengger, orang-orang Melayu, dan banyak lagi etnis yang ada di Indonesia. Asal-usul dari etnis-etnis tersebut itu ternyata munculnya atau datang ke wilayah Indonesia itu sejak ribuan tahun yang lalu, atau bahkan dikatakan itu hampir puluhan ribu tahun yang lalu. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai itu, bagaimana asal-usul dan persebaran suku bangsa itu tadi ke wilayah Indonesia itu seperti apa. Nah, langsung saja untuk pembahasan silahkan lihat video berikut ini. Oke, sekarang kita akan membahas tentang asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Seperti yang tadi saya sampaikan, Indonesia merupakan negara yang besar. Tentunya, penduduk Indonesia itu telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dan waktu yang sangat lama. Selain itu, kita juga harus paham dari mana datangnya nenek moyang atau penduduk Indonesia pada masa lampau, yang mana kemudian berkembang membentuk keberagaman etnis seperti yang kita lihat sekarang di Indonesia. Asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara yang besar dari segi penduduk, demokrasi, kebudayaan maupun wilayah secara fisik di Asia Tenggara. Secara geografis kita tahu bahwa Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Menurut penelitian, ada lebih dari 500 suku bangsa di wilayah Indonesia. Mereka tinggal di daerah-daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke di seluruh wilayah Indonesia dengan identitas kesukuannya masing-masing. Sebagai sebuah negara yang multi etnis, Indonesia sangat rentan sekali dengan masalah konflik antar suku. Menjadi sebuah resiko, negara dengan keanekaragaman penduduk, suku bangsa, dan budaya itu akan rentan sekali terjadi konflik horizontal maupun vertikal di antara para penduduk negara tersebut. Penting bagi kita untuk mengelola keberagaman ini menjadi sebuah kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Tentunya dengan keberagaman, kita harus membentuk suatu kesatuan, suatu identitas yang mana identitas tersebut merupakan sarana atau alasan bagi kita warga negara itu untuk bersatu.
Dari keberagaman etnis di Indonesia, itu ketika dilihat dari sudut pandang sejarah, sudah terjadi sejak lama. Bahkan sejak sebelum era Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia itu sudah terdiri dari banyak etnis. Menurut Sarasin bersaudara, penduduk asli Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Sarasin bersaudara sendiri itu merupakan kakak beradik yang mana menekuni ilmu antropologi. Banyak mempelajari tentang asal-usul suatu bangsa dan ras di wilayah-wilayah Indonesia. Setelah zaman es mencair, muncul pendatang yang oleh Sarasin disebut suku bangsa Veda. Yang masuk ke dalam kelompok suku bangsa Veda tersebut adalah suku bangsa Hyeng di Kamboja, Miao Tse, Yao Zhen di Cina, dan Senoi di wilayah Semenanjung Malaya. Pendatang berikutnya membawa kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Neolitik atau Neolitikum, atau kita kenal dengan sebutan kebudayaan batu baru. Jumlah para pendatang tersebut itu lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang sudah terdahulu. Para pendatang baru ini disebut sebagai Proto-Melayu dan Deutero-Melayu, atau Melayu tua dan Melayu muda. Itu pendapat dari Sarasin bersaudara. Yang pertama, Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang-orang Melayu Polinesia. Diperkirakan datang dari wilayah Cina bagian selatan. Kalau kita lihat Cina bagian selatan itu tepatnya di wilayah Provinsi Yunnan. Mereka bermigrasi ke arah selatan, akhirnya sampai ke Kepulauan Nusantara. Bangsa Proto-Melayu itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut, antara lain berambut lurus, berkulit kuning kecoklatan, dan bermata sipit. Ciri-ciri tersebut melekat pada bangsa Proto-Melayu yang bermigrasi dari wilayah Cina bagian selatan ke arah selatan, kemudian sampai ke Kepulauan Nusantara. Kemudian ras Proto-Melayu ini melebur dengan penduduk asli tadi yang kemudian menjadi suku bangsa sebagai berikut, antara lain Batak, suku bangsa Dayak, suku bangsa Toraja, suku bangsa Alas, itu berada di Aceh, suku bangsa Gayo, itu juga berada di Aceh. Kehidupan mereka yang terisolasi menyebabkan ras Proto-Melayu ini sedikit mendapatkan pengaruh Hindu-Buddha dan Islam. Karena tempat tinggal mereka yang berada di pedalaman dan terisolasi oleh alam, maka pengaruh Hindu-Buddha dan Islam yang masuk ke wilayah Indonesia itu sangat sedikit sekali mempengaruhi mereka. Selanjutnya Deutero-Melayu. Mereka datang dari Indochina bagian utara, membawa kebudayaan baru berupa perkakas dan senjata besi. Sering disebut dengan orang-orang Dongson. Dongson sendiri itu wilayahnya berada di wilayah Vietnam. Peradaban mereka ketika datang lebih tinggi dari peradaban Proto-Melayu. Mereka membawa peradaban logam ke wilayah Indonesia, yang kemudian nantinya menghasilkan barang-barang dari logam. Seperti kita lihat ada kapak corong, bejana perunggu, dan nekara. Mereka juga maju dalam ilmu pelayaran dan pengolahan tanah. Seperti di awal tadi, ketika kita sering mendengar mengenai lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut, itu sebenarnya mengacu ke suku bangsa Deutero-Melayu ini. Ketika mereka datang ke wilayah Indonesia, ilmu pelayaran dan pengolahan tanah mereka itu sudah lebih maju daripada rombongan suku bangsa yang datang terlebih dahulu. Yang kemudian mereka mengembangkan teknik pelayaran dan pengolahannya itu di Kepulauan Nusantara. Kemudian Deutero-Melayu menjadi suku bangsa sebagai berikut. Suku Bugis itu di wilayah Sulawesi. Suku Aceh itu berasal dari Aceh Darussalam. Suku Minangkabau dari Sumatera. Suku Jawa, yang kita tahu suku Jawa di Indonesia merupakan etnis terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak. Suku Sunda dari daerah Jawa Barat. Suku Melayu itu di wilayah-wilayah pesisir Kalimantan dan Sumatera, juga beberapa di wilayah Sulawesi. Suku Betawi
itu yang menjadi penduduk asli wilayah Jakarta yang kita kenal sekarang, suku bangsa Manado atau orang-orang Minahasa, kemudian ada suku bangsa Bali yang banyak bermukim di wilayah Pulau Bali. Kesembilan suku ini, mereka semua merupakan keturunan dari suku bangsa yang kita sebut dengan Deutero Melayu. Selanjutnya suku bangsa Melanesoid. Suku bangsa Melanesoid banyak tersebar di wilayah timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur dan wilayah Maluku. Diperkirakan datang ke wilayah Indonesia pada zaman es terakhir. Ketika periode zaman es yang terakhir, muncul rombongan suku bangsa yaitu suku bangsa Melanesoid yang kemudian banyak bermukim di wilayah Indonesia bagian timur yang kita tahu banyak terdapat di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Peradaban orang-orang Melanesoid ketika awal datang ke wilayah Indonesia adalah kebudayaan Paleolitikum atau kebudayaan batu tua. Awalnya mereka menghuni Pulau Jawa, kemudian mereka berpindah ke arah timur dan berkembang di wilayah Indonesia bagian timur. Percampuran suku bangsa Melanesoid dan Melayu menghasilkan penduduk di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku itu merupakan keturunan dari suku bangsa Melanesoid. Kemudian suku bangsa Negroid dan Wedit. Kedua suku bangsa ini adalah suku bangsa yang berbeda, namun ada beberapa kesamaan yang terkadang kita kesulitan untuk membedakan mana yang termasuk ke dalam suku bangsa Negroid atau keturunan suku bangsa Negroid dan mana yang termasuk ke dalam keturunan suku bangsa Wedit. Yang pertama, untuk Negroid dulu, suku bangsa Negroid. Sebutan Negroid diberikan oleh orang-orang Spanyol karena mereka jumpai itu berkulit hitam, mirip dengan jenis Negro atau suku bangsa Negro yang berasal dari wilayah Afrika. Ketika orang-orang Spanyol berlayar ke wilayah Nusantara dan bertemu dengan suku bangsa ini, mereka mengatakan Negroid karena dikatakan mirip dengan suku bangsa Negro dari Afrika. Hubungan antara Negroid dengan Negro Afrika sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Apakah masih ada hubungan keturunan, satu ras di masa lampau, atau hubungan yang lain, itu sampai saat ini belum ada penelitian secara pasti. Kemudian, suku bangsa Wedit. Kelompok Wedit artinya Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon. Sekarang namanya Sri Lanka. Selatan dari negara India, itu ada pulau yang kemudian menjadi negara Sri Lanka. Dikatakan orang-orang Wedit memiliki letak mata yang dalam dan berkulit coklat tua. Suku bangsa Wedit tersebar di wilayah Kubu, Siak dengan suku bangsa Sakai sebutannya, dan banyak di wilayah Sulawesi. Selanjutnya, teori out of Africa. Teori out of Africa ini merupakan teori baru yang didasarkan pada penelitian terbaru yang kemudian menghasilkan teori out of Africa ini. Teori out of Africa didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Beliau adalah seorang arkeolog yang banyak melakukan penelitian di wilayah-wilayah Indonesia. Beliau juga punya misi untuk mencari jejak dari nenek moyang bangsa Indonesia. Dikatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah orang-orang dari Afrika yang mengembara untuk menemukan daerah yang kaya akan sumber makanan. Seiring berjalannya waktu, mereka sampai ke wilayah Kepulauan Nusantara. Menurut Harry Truman Simanjuntak, pada sekitar 60.000 tahun yang lalu, ada sekelompok orang dengan semangat keberaniannya melintasi selat-selat dan laut hingga mencapai Kepulauan Nusantara. Mereka adalah golongan Homo sapiens, yang dalam buku literatur disebut sebagai manusia modern awal. Ketika berangkat dari tanah asalnya, yaitu Afrika, mereka tidak mempunyai tempat tujuan. Teori ini oleh para ahli disebut sebagai teori out of Africa. Dalam pikiran mereka yang ada hanyalah bagaimana mereka dapat menemukan ladang kehidupan baru yang lebih menjanjikan. Mereka beruntung dalam pengembaraannya, segala rintangan alam dapat diatasi. Dari generasi ke generasi, mereka mencapai wilayah-wilayah penghidupan yang baru. Di tempat baru itu, mereka mengeksplorasi sumber daya lingkungan yang tersedia untuk mempertahankan hidup.
Mereka meramu dari berbagai umbi-umbian dan buah-buahan yang ada di wilayah itu. Hewan-hewan juga diburu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk keperluan itu, mereka dibuatlah peralatan dari batu dan bahan organik seperti kayu dan bambu. Harry Truman Simanjuntak sangat mendukung akan teori out of Africa ini. Dari hal-hal tadi menghasilkan beberapa fakta. Antara lain, yang pertama, bangsa Indonesia dibentuk oleh banyak kelompok suku bangsa. Kedua, usia penduduk Indonesia itu sudah sangat lama sekali, ribuan bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Tiga, keberagaman etnis dan suku bangsa sudah terbentuk sejak lama. Empat, keberagaman etnis tadi menghasilkan kebudayaan yang unik dan berbeda-beda. Lima, keberagaman ini juga membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Dengan fakta-fakta ini menunjukkan bahwa dari zaman dulu Indonesia merupakan sebuah bangsa yang besar, multi etnis, keberagaman, dan memiliki kekayaan budaya yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap merawat dan menjaga keberagaman tersebut sehingga nantinya bisa digunakan sebagai kekuatan untuk menjadikan bangsa ini atau bangsa Indonesia ini menjadi sebuah bangsa yang kuat. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Berbeda-beda bukan berarti kita harus terpisah. Berbeda-beda itu akan membuat kita kuat apabila kita tetap bersatu. Prinsip itu harus kita tanamkan sebagai warga negara. Artinya apa? Dengan mengetahui bagaimana terbentuknya masyarakat Indonesia, termasuk asal-usul bangsa Indonesia tadi, ini harusnya menjadikan kita lebih menjaga keragaman, keberagaman yang ada di wilayah Indonesia. Sehingga nantinya kita akan meminimalisir apa yang dikatakan sebagai konflik SARA, antar suku, antar golongan, antar kelompok itu akhirnya bisa kita hindari. Sehingga nantinya kita akan tetap menjadi sebuah bangsa kesatuan yang kuat. Karena apa? Terdiri dari banyak suku bangsa tadi yang kemudian kita bersatu atas nama bangsa Indonesia. Silahkan bisa kunjungi blog saya bayuprakoso21.blogspot.com. Di sana banyak artikel seputar kesejarahan yang mana bisa kita gunakan untuk referensi ataupun sekedar untuk bacaan di kala waktu senggang. Tetap semangat, gunakan media-media mainstream untuk pembelajaran alternatif, perbanyak literasi, jadikan sosmed juga sebagai sarana untuk belajar. Tetap semangat, belajar sejarah tidak harus dari buku, silahkan bisa dari video, film, atau media yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.